Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Kami dari kelompok 6 akan membahas penerapan fuzzy logic Mamdani untuk menentukan jumlah pembelian produk berdasarkan data persediaan dan penjualan. Untuk referensi jurnal kami ambil dari website medianality.com dengan judul jurnal penerapan fuzzy inference system untuk menentukan jumlah pembelian produk berdasarkan data persediaan dan penjualan. Untuk pengantar, satu adalah latar belakang, yang kedua landasan teori, ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan perhitungan secara manual serta perbandingannya perhitungan menggunakan MATLAB dan Python. Yang kelima adalah kesimpulan. Untuk latar belakang, identifikasi masalah setelah dilakukan analisa pada latar belakang dan kondisi yang terjadi di tempat penelitian, yaitu menerapkan sistem pada suatu perusahaan retail, ya, PT Carrefour Puri Indah. Diidentifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah persediaan terlalu banyak dan tertumpuk lama sehingga menyebabkan kerugian akibat pertambahan biaya bunga, uang, ya, pajak, asuransi, biaya penyusutan, penurunan harga, dan kerusakan akibat barang-barang yang expired. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah barang-barang kadang terjadi kosong sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut, atau konsumen akan beralih ke produk sejenis dengan merek lain. Itu permasalahan kedua. Maka dibutuhkan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Landasan teori, fuzzy logic atau logika fuzzy atau logika samar adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output menurut Widodo 2012. Beberapa contoh yang dapat diambil menurut Sri Kusuma Dewi 2013 antara lain, misalkan untuk penerapan fuzzy logic, satu, misalnya manajer pergudangan mengatakan kepada manajer produksi seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini, ya, kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pegawai melakukan kerjanya dengan kerja yang baik, kemudian atasannya akan memberikan reward yang sesuai dengan kerja tersebut. Maka hal tersebut diperlukan pengambilan keputusan berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak berdasarkan perasaan semata, maksudnya seperti itu, ya. Nah, fuzzy inference system, ya, sistem inferensi fuzzy, ya, atau juga disebut dengan fuzzy inference engine, gitu, ya, adalah suatu sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa seperti manusia. Jadi melakukan penalaran dengan nalurinya, ya, bisa disebut dengan kecerdasan buatan, lah, seperti itu, ya. Nah, metode fuzzy itu sendiri ada 3 metode yang cukup terkenal, yaitu pertama adalah metode Tsukamoto, kedua adalah metode Mamdani, yang ketiga adalah metode Sugeno. Ketiga-tiganya sering dipakai dan dibuat untuk penelitian. Baik, alur atau flowchartnya proses fuzzy inference system itu adalah seperti ini. Pertama adalah fuzzification. Fuzzification artinya merubah nilai dari crisp input, ya, input yang tegas, value crisp, menjadi fuzzy input, ya. Jadi samar, dari crisp tegas ke samar, ya. Setelah itu dilakukanlah inference, yaitu di sini ada fuzzy rules, banyak aturan-aturan, dibikin aturan-aturan tertentu. Biasanya
kita diberi data oleh pakar ya untuk diproseskan inference di sini, atau kita membuat sistem pakar sendiri, boleh, bisa. Nah, setelah di inference lalu kita fuzzy tersebut harus dikembalikan lagi gitu, dari nilai fuzzy, nilai samar, ke nilai crispy value, jadi ke nilai yang tegas ya. Jadi ada nilainya, outputnya seperti itu. Oke. Fuzzy inference system itu sendiri ada 3 yang barusan dibahas sebelumnya, yaitu pertama adalah metode Tsukamoto, yaitu setiap konsekuen ya pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Jadi output hasil inferensi dari tiap aturan ini diberikan secara crisp berdasarkan alpha predikat atau fire strength. Nah, hasil akhirnya diperoleh dengan ya Z-nya gitu. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot atau biasa disebut dengan baik. Ya, jadi untuk rumusnya sangat sederhana. Makanya metode Tsukamoto dari segi kecepatan lebih cepat lah dibanding dengan metode yang Mamdani ya, yang akan kita bahas. Yang kedua adalah metode Mamdani ya. Metode Mamdani ini sering dikenal dengan metode Max-Min ya. Max-Min yang diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani tahun 1975. Jadi kalau kita untuk mendapatkan output menurut Sri Kusuma Dewi 2013 dibutuhkan 4 tahapan. Yang pertama adalah pembentukan himpunan fuzzy pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel outputnya dibagi menjadi satu atau lebih dari himpunan fuzzy. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi pada metode Mamdani. Fungsi implikasi yang digunakan adalah min, max min sebetulnya. Jadi tergantung dari operator di dalam rule ya, inference-nya itu apakah OR atau N. Kalau N, maka fungsi implikasinya kita pakai yang metode min ya. Kalau OR itu adalah kebalikannya, berarti fungsi implikasinya adalah yang digunakan adalah max berarti ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 3 adalah komposisi aturan. Pada tahapan ini sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Jadi kita membuat suatu aturan atau rule dengan sistem misalkan if then dan sebagainya. Aturan itu disebut dengan rule ya. Nah, ada 3 yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy-nya di metode Mamdani, itu max, aditif, dan probabilistic OR. Pada metode max, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan ya. Nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy ya, regionnya, dan mengaplikasinya ke output dengan menggunakan operator OR. Nah, tadi kan itu. Kalau OR berarti max, kalau N berarti min ya, nanti kita akan bahas seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Kalau menggunakan OR ya, menggunakan OR atau union ya, secara umum ditulis seperti ini. Jadi derajat keanggotaan SF misalnya, derajat keanggotaannya adalah max, diambil maxnya ya, derajat keanggotaan SF dengan dari keanggotaan KF misalnya seperti ini, diambil maxnya kalau operatornya adalah OR. Kalau N berarti kebalikannya, yaitu min berarti ya. Yang keempat adalah penegasan defuzzy ya. Penegasan artinya dari setelah di inference, setelah dilakukan rule aturan komposisi fuzzy, maka dikembalikanlah data fuzzy itu, data yang samar itu ke data yang tegas, yaitu dengan melalui metode atau proses dari defuzzification atau defuzzifikasi yang merupakan ada suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan tadi ya, aturan-aturan fuzzy, terus outputnya yang dihasilkan adalah suatu bilangan ya pada domain himpunan fuzzy tersebut ya. Jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu,
maka harus dapat diambil suatu nilai crispy tertentu sebagai output. Ya. Yang terakhir ada metode Sugeno. Ya. Metode Sugeno adalah penalarannya Sugeno hampir mirip dengan Mamdani ya, yang diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang tahun 1985. Yang perbedaannya adalah output sistem ini tidak berupa himpunan fasi kalau untuk metode Sugeno, tapi berupa konstanta atau persamaan linear. Nah, dari segi kecepatan, nah metode Sugeno sama metode Tsukamoto itu cepat dibanding dengan metode Mamdani. Kenapa? Karena seperti yang dibahas sebelumnya, metode Mamdani lebih banyak lebih komprehensif lah. Setiap tahapannya itu lebih banyak dalam menentukan nilai Z, menentukan nilai pasinya, inversinya banyak, rule-nya gitu banyak. Nah, kalau kita mau memilih metode yang digunakan yang baik yang mana, ya itu tergantung dari apa yang kasusnya yang akan diselesaikan gitu. Kalau membutuhkan kasus yang lebih terperinci, lebih jelas, lebih detail, maka gunakanlah Fuzzy Inference System Mamdani. Fuzzy Inference System Mamdani lebih banyak digunakan oleh penelitian-penelitian. Ya, artinya berarti metode tersebut secara umum adalah metode yang paling diminati dibanding dengan metode-metode yang Sugeno atau Tsukamoto. Meskipun ketiga atau Sugeno Tsukamoto itu metodenya sama, ya, prinsipnya sama. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari metode penelitian adalah menerapkan metode Fuzzy Inference System itu yang ini ya, itu untuk dapat membantu suatu perusahaan dalam menentukan pembelian produk untuk persediaan, jadi untuk penyelesaian masalah, yaitu menggunakan Fuzzy Inference System. Dalam hal ini adalah Mamdani. Ini contohnya. Jadi untuk meneliti perusahaan tersebut, jadi dianalisa dulu perusahaan PT Carrefour Puri Indah itu, jadi digunakan dengan penelitian ya, untuk penelitian, tapi modelnya eksperimen. Menggunakan metode Fuzzy Inference System FIS untuk memudahkan pihak Carrefour ya dalam melakukan pembelian produk dan persediaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, selanjutnya untuk metode penelitiannya pengumpulan data ya. Untuk metode pengumpulan datanya ngambil sumber data dari data primer dan data sekunder ya. Data primer diambil dari wawancara langsung misalkan ke pihak-pihak terkait di Carrefour ya, dan juga ngambil data-data ya, wawancaranya ke kepala gudang, ke bagian akunting dan sebagainya, dan data-data penjualan selama 1 tahun ya. Terus selanjutnya data sekunder diperoleh dari secara tidak langsung, misalnya dari literatur, buku, jurnal dan sebagainya. Nah, untuk metode pengumpulan data yang selanjutnya adalah sampel data. Nah, di sini penelitian sampel datanya itu dari hasil data historis transaksi penjualan ya, data stok, data pembelian untuk setiap jenis transaksi dalam kurun waktu dalam 1 tahun. Nah, pada PT Carrefour Puri Indah ini jumlah jenis produk yang dijual ada 29.976. Jadi sangat banyak sekali. Maka diperlukan data-data tersebut untuk metode penelitian, diperlukan sampling ya. Karena kalau untuk menghitung data yang banyak tersebut agak cukup rumit ya. Nah, ini dalam jurnal ini data tersebut yang 29.000 sekian ya, itu disampling dengan nilai presisi 95% atau shade-nya 0,05 ya. Jadi deteksi errornya 5%. Jadi data yang digunakan adalah hanya 2000 jenis data barang dengan tingkat deteksi error ada 5%. Jadi disampling data tersebut. Tujuannya untuk mempermudah penelitian. Nah, ini contohnya angka 2000 itu dibuatkan samplingnya sehingga hanya mendapatkan angka 334 jenis data. Nah, jadi pada penelitian ini sampel data diambil secara random berdasarkan jenis produk dari berbagai merek ya. Sampel
dari proporsi data produk ditampilkan pada tabel ini. Nah, ini adalah data-data hasil sampling selama 1 tahun. Namun data yang tersaji di sini adalah data-data historis sebelum diterapkannya sistem PASI. Nah, yang akan menjadi pertanyaan, yang akan menjadi penyelesaian masalahnya adalah berapa pembelian ya pada bulan September ya setelah penggunaan sistem PASI, setelah menggunakan metode PASI gitu kan. Kalau sebelumnya belum menggunakan. Nah, yang ditanyakan adalah ini bulan September ini yang nanti akan saya selesaikan. Yang selanjutnya pembahasan mengenai penerapan PASI Import System dalam pemberian produk untuk persediaan itu. Penerapan Import System, pengelolaan data pembelian produk untuk persediaan, yaitu menggunakan metode Mamdani seperti itu. Sepakati dengan menggunakan metode Mamdani. Nah, untuk tahapan metode PASI Logic itu sendiri ya, metode Mamdani prinsipnya sama yang tadi terlihat sebelumnya, yaitu pertama adalah classification, yang kedua adalah PASI Import System, yang ketiga adalah declassification. Secara global seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka diperlukan inputan data. Ya, proses classification tadi dari data crispy ke data PASI, kita buatkan variable input ya, yaitu antecedent, variable penyebab. Variable input tersebut kita buatkan 2 ya, persediaan dan penjualan. Kita lihat yang sebelumnya di sini dari tabel. Nah, di sini variabel yang menjadi input adalah persediaan ya, terus penjualan. Nah, berarti outputnya yang ditanyakan sini ya, berarti pembeliannya. Nah, persediaan sebagai input, penjualan sebagai input, pembelian sebagai output. Mari kita selesaikan. Nah, di sini kita buatkan sebagai variabel inputnya tadi. Jadi dibuatkan 2 variabel persediaan, variabel penjualan. Nah, dengan nilai linguistik ya, ada 3 nilai, itu sedikit, sedang, dan banyak untuk persediaan. Dan penjualan pun mirip, sama ya, kebetulan ini sama, sedikit, sedang, dan banyak. Bisa juga di dalam variabel nilai linguistiknya kadang-kadang ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4 ya, tergantung dari studi kasus. Kebetulan di jurnal ini dibahas yang dibahas yaitu menggunakan nilai linguistik yang sama ya, semua menggunakan sedikit, sedang, banyak, sedikit, sedang, banyak. Ini untuk variabel input. Nah, untuk variabel output yang itu konsekuennya hasil atau akibat dari 2 variabel tersebut, outputnya adalah variabelnya pembelian, menggunakan output pembelian. Dengan nilai linguistiknya ya sama juga di sini, yaitu sedikit, sedang, dan banyak ya. Jadi mirip lah. Pada kasus-kasus lain bisa berbeda-beda di sini, tergantung penyelesaiannya ya. Jadi kalau ini kan sedikit, sedang, banyak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya masih dalam tahapan classification. Setelah kita membuat variabel, maka kita buatkan range ya. Jadi batas ya, batasan-batasan. Misalkan ini nilai linguistik batasannya dari 13, nilai linguistik sedikit ya maksudnya, dari 13 unit minimum, maksimumnya adalah 78,2 unit gitu ya, dibatasi ya. Terus untuk sedang 29,3, 159,47. Untuk banyak batasannya itu 110,8 sampai 176. Nah, nilai-nilai atau range ini dibuatkan graphical representation ya, dibuatkan grafiknya untuk memudahkan penelitian. Kurvanya dibuatkan. Ya, itu salah satu contohnya seperti ini yang di bawah. Misalkan untuk sedikit, gambarnya adalah grafik linear menurun ya. Di sini titik A, titik B, titik A-nya adalah 13 ya kan, range-nya 13, titik B-nya 78,2. Di sini grafik menurun. Bisa dengan grafik menurun, bisa dengan segitiga, bisa dengan sigmoid, bisa dengan
kurva apa ya, grafik naik gitu ya, linear naik gitu. Nah di situ tergantung kita merepresentasikan grafiknya. Nah kebetulan di jurnal ini hanya ini linear menurun, di sini linear naik gitu kan, ada juga segitiga gitu ya, seperti itu. Nah untuk sedang pun sama. Untuk sedang berarti batasan minimumnya ada 29,3, di sini batasan maksimumnya adalah 159,7, digambarkan seperti ini. Nah untuk segitiga biasa ada nilai tengah sih gitu kan, A B C gitu segitiga. Nah tapi bisa juga ini sebagai linear naik, di sini juga linear turun bisa seperti itu. Nah untuk banyak sama, untuk banyak minimumnya ada 110, maksimumnya adalah 176. Nah, namun grafiknya atau kurvanya adalah linear naik di sini. Ini disebut proses graphical representation. Nah, untuk variabel yang lainnya, nah ini contoh setelah graphical representation, kita juga harus membuat analytic representation ya. Analytic representation itu ada semacam rumus-rumus untuk linear turun, rumus untuk segitiga, linear naik dan sebagainya. Jadi kita dibuatkan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan, yang sudah ada. Saya untuk linear turun adalah B dikurangi X dibagi B di sini kan, B dikurangi X dibagi B dikurangi A, di mana X tersebut adalah lebih besar daripada sama dengan A kurang dari X kurang dari B. Nah untuk derajat keanggotaan nolnya ya, nolnya adalah X itu lebih besar sama dengan B seperti itu. Ini rumus-rumusnya yang nantinya kita masukkan data-data tersebut dari berdasarkan graphical representation, dari grafik berdasarkan titiknya. Misalkan titik A nya misalkan 13, berarti masukkan angka 13 sini gitu kan. Titik B nya 78 kemarin, tinggal masukkan aja. Cuman dilihat dulu linear naik atau linear turun atau gambarnya disesuaikan dengan grafiknya gitu, dengan rumus ini. Oke. Nah untuk ini contohnya, berarti kita tinggal masukkan di sini 78,2, 78 13. Nah ini dimasukkan data-data ini. Nah ini masih proses falsification. Ini untuk persediaan ya, untuk variabel persediaan. Nah ini untuk variabel penjualan ya. Tadi kan ada dua ya, persediaan, penjualan untuk inputnya. Nah ini untuk variabel penjualan. Kita buatkan sama seperti tadi, batasannya ya, batasan minimumnya berapa, batasan maksimum berapa, dan untuk grafiknya apa. Nah ini untuk sedikit grafiknya linear menurun, untuk sedang segitiga atau linear menarik linear turun, terus untuk banyak adalah linear naik. Jadi ini sesuai dengan gambar sama persis seperti tadi dimasukkan. Nah ini pada proses graphical representation. Selanjutnya adalah analytical representation ya. Setelah itu rumusnya sama seperti tadi, kita masukkan data-datanya sesuai dengan titik-titiknya. Kalau batasan A, B sama C, kalau misalkan segitiga dimasukkan sesuai dengan rumus. Cuman ini berdasarkan dari ini berdasarkan dari jurnal ya, dari data-data dari jurnal. Nah itu selanjutnya adalah untuk variabel masih dalam tahapan classification, variabel outputnya. Tetap untuk variabel outputnya juga sama, kita buatkan nilai linguistik sedikit sedang banyaknya itu range-nya, kita buatkan range-nya. Nah ini contohnya range-nya ada 0 sampai 60. Terus untuk sedikit ya, untuk sedang ada 15 135. Nah ini dibuatkan grafik representasinya, dibuatkan grafiknya sedikit sedang banyak sesuai dengan ketentuan range ini. Nah, ini untuk sebagai batasan untuk outputnya ya. Sama kita buatkan analytic representationnya, gambar-gambarnya ini sesuai dengan gambar yang ada di sini. Bisa juga gambar dari kasus lain berbeda gitu, gambar tidak mirip seperti ini, ada yang bentuk trapesium gitu macam-macam.
Nah, kebetulan gambarnya seperti ini. Nah, ini masukkan data-datanya sama seperti tadi ya. Ya, setelah dimasukkan ini sesuai masukkan. Nah, selanjutnya adalah kita ke tahapan proses fuzzy inference system. Nah, untuk ke proses fuzzy inference system, maka harus ada dibuatkan aturan-aturan, ya, aturan-aturan tersebut kalau di jurnal ini ada 9 aturan ya. Aturannya maksudnya begini, untuk input persediaan sedikit, penjualan output maka penjualan sedikit maka outputnya adalah sedikit. Berikutnya persediaan sedikit, penjualan sedang maka outputnya sedang, ya seperti itu. Nah, ini yang membuatnya siapa? Yang buatnya pakar biasanya. Jadi kita tinggal bisa tinggal menggunakannya gitu kan. Pakar jadi berdasarkan hasil kesepakatan atau hasil analisa atau keputusan bersama lah dari perusahaan tersebut lah, boleh katakan ya, kita implementasikan seperti itu. Membuat sendiri pun bisa. Nah, ini proses fuzzy inference system ya, masih proses yang kedua ya, yang mana si tabel tadi kita representasikan ke dalam bentuk algoritma atau operator lah. Kebetulan yang digunakan di sini adalah operatornya n ya. Kalau di jurnal ini menggunakan operator n. Berarti kalau operator n berarti tadi diambilnya yang minnya gitu kan, seperti itu. Kalau operator or berarti yang max gitu. Nah, if persediaan sedikit maka n penjualan sedikit, then ya, maka pembelian sedikit. Ya, dibuatkanlah seperti itu. Yang kedua pun sama, yang ketiga sama, sesuai dengan tabel tadi. Ini untuk rule supaya si sistem bisa membaca, karena kan kalau sebelumnya ini sistem kalau model seperti ini nggak akan bisa membaca, maka dibuatkan bahasa pemrogramannya seperti ini ya, bahasa umum pemrograman. Nah, selanjutnya setelah dibuatkan rule-nya, maka kita proses untuk defuzzification, artinya kita tinggal memasukkan data yang akan ditanyakan berdasarkan data input. Nah, ini contohnya untuk data inputnya itu adalah persediaan akhir bulan Agustus ya, awal September, dan penjualan ya bulan Agustus 2015. Jadi persediaannya berapa, penjualannya berapa ya. Nah, di sini dicontohkan bahwa untuk persediaan ngambilnya bulan September, jadi 15 unit di sini yang ini. Nah, untuk penjualannya, untuk input variabel penjualannya ada 69 kalau berdasarkan data yang dari jurnal ya, 69 unit. Berarti yang ditanyakan adalah pembeliannya ini jadinya berapa gitu kan. Makanya kita si data-data tersebut kita masukkan saja sesuai dengan data yang diminta ya. Contohnya ini ya, yang ditanyakan adalah persediaannya berapa ya. Kalau persediaannya 15, pembeliannya berapa ya. Kalau persediaannya adalah 15 unit ya, maka kalau kita dibuatkan inference system yang sebelumnya, terdapat pada himpunan sedikit ya, terdapat pada himpunan sedikit yang 15 unit ini ya, 15 unit berarti kan sedikit ya, pada himpunan sedikit di sini kan. Maka derajat keanggotaannya adalah tadi kita lihat gambarnya apa, grafiknya. Oh, ternyata grafiknya linear turun. Nah, gunakan aja yang linear turun. Kalau linear turun itu apa, B dikurangi X sama dibagi B dikurangi A ya, maka X itu adalah lebih besar sama dengan A, X itu kurang dari B. Nah, di sini kami nggak langsung ngambil datanya dari jurnal, copy paste langsung dari jurnal. Kalau dari jurnal, sistem penginputan datanya ini seperti ini. Jadi B-nya itu 78,2 dikurangi X yang ditanyakan, berarti kan 15 yang ditanyakan, bukan saya persediaan. Oke ya, itu ditanyakan. Nah, terus ini 78,2 tanpa dikurangi dengan A. Sedangkan di sini kalau di dalam rumus linear turun kan harusnya pakai dikurangi A ya. A-nya berapa? A-nya kan 13 di sini. Nah, di sini enggak dikurangi. Nah, ini sebetulnya akan berdampak nanti kepada grafik nanti. Grafiknya akan berbeda dengan grafik hasil perhitungan manual dengan grafik hasil
perhitungan MATLAB ataupun Python nantinya. Nah ini ada kekeliruan atau koreksi di sini ya sebetulnya. Ini kalau dihitung tanpa menggunakan A, tanpa dikurangi A, hasilnya adalah ini hasilnya adalah 0,81. Jadi 78,2 dikurangi 15 dibagi 78,2 maka hasilnya adalah 0,81. Nah, sedangkan kalau menggunakan rumus ini ya, jadi dikurangi A ini 78,2 dikurangi 15, 78,2 dikurangi. Nah, ini A-nya 13 maka hasilnya 0,97. Jadi ada beda angka ya, 0,81, 0,97. Namun ini kita bandingkan data ini dengan yang ini kan persediaan, berarti yang pembeliannya yang penjualannya berarti. Nanti kita bandingkan. Nah, kan lumayan beda. Selanjutnya, nah ini untuk penjualan ya. Kita bandingkan penjualan. Penjualan pun di sini kan yang itunya 69 unit ya. Yang barusan dari tabel itu. Nah, itu terdapat pada himpunan sedikit dan sedang. Nah, penjualan itu antara sedikit dan sedang 69. Berarti kan di sini kan, radio di sini. Jadi antara sedikit dan sedang. Memang seperti itu kalau dilihat dari gambarnya itu. Makanya kita buatkan di sini derajat keanggotaannya ya. Derajat keanggotaan sedikit kita masukkan berdasarkan titik ABC nya titik AB nya di sini ya. Nah, di sini diinputkan oleh ya dari jurnal ini kita langsung masih dengan metode yang tadi jurnal tanpa mengurangi apa namanya dikurangi dengan A ya. Contohnya di sini 176 dikurangi Y 176 harusnya dikurangi dengan A-nya berapa? Ini 40 gitu kan. 40 itu batasan minimumnya 40 kan kalau untuk penjualan. Nah, di sini kan. Nah, kalau ini enggak ya. Jadi harus 76. Dampaknya nanti kalau setelah dihitung hasilnya adalah 0,36 ya. 0,36. Nah, terus untuk yang sedang juga sama, ini enggak dikurangi dengan A-nya. A-nya itu berapa? Titik awalnya itu 56,9 ini enggak. Nah, makanya hasilnya jadi 0,11. Jadi hasil perhitungan yang tanpa dikurangi dengan A ya, yang berdasar jurnal nih 0,36 untuk sedikit, 0,11 untuk sedang, itu derajat keanggotaannya. Nah, namun kalau ini saya membuatkan koreksinya, kalau dibuatkan itunya versi dengan menggunakan rumus yaitu dikurangi dengan A ya. Jadi kan di sini adalah ini B, sebetulnya B dikurangi X dibagi B dikurangi A gitu kan. A-nya berapa? A-nya kan 40 di sini, tinggal masukkan 40. Nah, jumlahnya itu jadi 0,57. Ini berbeda. 0,57, ini 0,36. Nanti akan dampaknya nanti ke grafik di sini. Kalau 0,36 kan berarti derajat keanggotaannya pada di sini ya, di bawah. Nah, kalau 0,57 pasti di atas di sini. Nah, ini jangan sangat beda lah. Ya, sangat beda berarti di atas. Hanya dengan pengurangan ini bisa menjadi perbedaan. Nanti bisa dibandingkan dengan sistem yang sudah ada di MATLAB dan juga di Python ya. Nanti kita coba. Nah, selanjutnya untuk derajat keanggotaan sedang pun sama. Derajat keanggotaan sedang di sini kalau berdasarkan jurnal ini tanpa dikurangi dengan A ya kan, B dikurangi X ya terus 176,6 dikurangi A ya, B dikurangi A maksudnya X dikurangi A maaf, atau Y dikurangi A atau seperti itu. Terus 176 dikurangi A, ini 176 itu B dikurangi A ya, hasilnya adalah 0,24. Nah, ini dikurangi dengan A-nya, ini dengan A gitu kan, hasilnya 0,24. Nah, kalau di sini karena tidak dikurangi jadi hasilnya 0,11. Jadi bedanya nanti kalau ada grafik 0,24 berarti di atas ya. Kalau 11 berarti di bawah di sini. Perbedaan seperti itu. Nanti kita cek aja. Nah, jadi kalau tadi dengan perhitungan seperti itu didapatkanlah
inference clippingnya ya, jika persediaan sedikit misalkan 0,8 kita ngambil data dari jurnal ya, terus ada n penjualan sedikit dan pembelian sedikit yang seperti tadi, tinggal dimasukkan aja datanya seperti ini. Jadi ada dua ya, kita yang coba dari 9 itu semuanya harus dihitung ya, semuanya harus dihitung. Nah ini contohnya 2 ya. Nah akhirnya kita ke tahapan implikasinya ya, kalau metode Mamdani seperti ini, jadi banyak alur-alurnya, banyak rumus-rumus yang harus tahapan-tahapannya gitu ya. Nah implikasi untuk rule pertama atau aturan pertama adalah jika persediaan adalah sedikit, n penjualan sedikit ya, dan pembelian sedikit ya, tinggal cari alfa predikatnya ya. Alfa predikat pertama misalkan untuk derajat keanggotaan sedikit dengan operator, nah ini n ya, dengan operator n intersect dengan derajat keanggotaan sedikit, nah n sedikit. Nah kita ambil berarti yang minnya ya. Kalau ini operatornya or, itu berarti kita ambil yang max. Nah ini perbedaannya, ini harus teliti di sini. Kalau ini n berarti kita gunakan min, jadi minnya ya. Kalau ini kan tadi udah di input ya sedikit, itu ada 15 persediaan, terus derajat keanggotaan sedikit untuk penjualan adalah 69 di input gitu, maka keluar angka 0,81 dan 0,36. Ini perhitungan yang berdasarkan dari jurnal aja ya, supaya itu. Padahal ini hasilnya berbeda sebetulnya tadi. Nah hasilnya berarti kalau 0,81, 0,36 gitu kan, berarti minnya berapa? Berarti 0,36. Ini berdasarkan yang di jurnal. Nah jadi kalau dibikinkan regionnya atau grafik itunya di pembelian, grafik pembelian akan seperti ini, 0,36 akan membentuk seperti ini, 0,36. Nah berbeda. Nah kalau ini yang perhitungan hasil koreksi yang berdasarkan tadi ya, berdasarkan rumus, minnya adalah untuk sedikit kalau lipat 0,97 ya, terus untuk penjualannya ya, derajat keanggotaan penjualannya 0,57, maka kalau dia ambil yang minimumnya dari kedua anggota itu, ini adalah 0,57 ya. Makanya nanti gambar regionnya bakal sebetulnya paling di atas. Nah ini sebetulnya nanti bisa dibandingkan dari perhitungan manual ke perhitungan yang otomatis, nanti menggunakan MATLAB dan menggunakan Python, nanti bisa ketahuan kok kenapa beda perhitungan manual dengan itu, berarti ada kesalahan rumus di awal. Nah ini sebagai tambahan ya, jadi untuk koreksinya aja supaya bisa tadi sesuai dengan sistem ya, sesuai dengan sistem otomatisnya. Oke. Nah selanjutnya implikasi rule kedua. Nah rule kedua juga sama nih, sama rule kedua pun kita cari alfa predikatnya dengan kita baca rumus persediaan. Jika persediaan sedikit dan penjualan sedang, maka pembelian sedang. Nah di sini kita masukkan datanya, kita cari alfa predikatnya, karena ini operatornya adalah n, berarti kita cari yang minimumnya. Nah ini dapatkan kalau di input 15 dan penjualan 69 itu 0,81, 0,11 yang itunya diambilnya adalah minimumnya itu 0,11. Ini pun sama, saya membuatkan koreksinya ya, jadi seharusnya 0,97, 0,24 dan kita ambil yang 0,24. Nah perbedaannya di sini kalau menggunakan yang dari jurnal ya 0,11 berarti batasannya 11 di sini. Tapi kalau 0,24 berarti di atasnya. Ya, berarti 2 kali lipat lebih tinggi dari ini ya. Akan berbeda nanti. Seperti itu. Oke. Selanjutnya dari ini contohnya, ini akan terus sampai R9 ya. R9 bakal lama kalau gitu. Ini kita contoh sampai R2. Nah, setelah itu kita gabungkan dari rule R1 sampai R9, kita gabungkan dan cari agregasinya yang maksimum, digabungkan dan cari yang maksimumnya.
Akhirnya setelah digabungkan didapatkanlah gambar seperti ini ya. Ini kan tadi yang kita gambar-gambar tadi seperti ini ya, persediaan penjualan berdasarkan rule-nya gitu kan, digabungkan akhirnya gambar seperti ini. Nah, gambar pembelian, output dari pembelian, variabel pembelian seperti ini kurvanya. Nah, di sini akan muncul kita harus menentukan ya titik potongnya. Ini ada titik potong, kita cari titik potongnya, ada 3, A1, A2 sama A3 di sini kan titik potong. Kita cari berapa titik potongnya ya setelah bentuk gambar tersebut. Nah, jadi untuk keperluan apa? Untuk kita mencari central of gravity central of gravity-nya atau centroid metode-nya untuk mencari nilai Z nanti yang akan dijadikan kris outputnya atau output tegas dari kris fuzzy dari proses fuzzification ya ke himpunan tegas atau ke nilai tegas. Nah, ini rumusnya. Nah, lalu yang barusan itu kita hitung A1 kan tahapannya, kita hitung dulu titik potongnya A1, A2 sama A3 kita hitung. Nah, ini untuk kehitungannya sebetulnya kita lihat dulu sebetulnya ini teh A ya, A1, A2, A3 itu contoh aja untuk menghitung A1 ini sebetulnya adalah gambar dari linear menurun ya, dari atas ke sini kan, set linear menurun. Nah, berarti kita gunakanlah rumus linear menurun gitu kan. Garis menurun gimana? Linear menurun adalah A dikurangi B dikurangi Z ya, terus B dikurangi A kan itu. Nah, A-nya berapa? Berarti A-nya itu adalah batasan minim di sini. A-nya itu 13 itu. A-nya itu yang 13 ya. Yang tadi nah di sini kan A-nya adalah 13. Kalau untuk sedikit ya, yang untuk sedangnya ada batasan A-nya ada 15. Nah, kita kalau di dalam jurnal ini nggak dimasukkan angka A-nya. Jadi hasilnya adalah 38,4. Ini juga sama. Ini juga sama. Bahkan ini sebetulnya kalau dilihat A2 ya. A2 ini kan posisinya derajat keanggotaannya itu 0,11, di sini 0,11 benar, ini 0,11. Nah, untuk A3 ini sebetulnya bukan 0,0. Harusnya kan 0,11 ya, seperti ini di atas di sini kan masih satu sejajar ya, kita cek di sini 0,11. Nanti kita hitung berapa itunya, berapa titik potongnya A3 itu ya. Nah, kayak di sini dibuatkan koreksinya. Untuk koreksi 60 dikurangi Z, 60 itu adalah B ya, B dikurangi Z ini karena dia menurun, B dikurangi A sama dengan 0,57. 0,57 itu yang tadi perhitungan sama yang tadi yang telah dikurangi A-nya lah itu, maka didapatkan 33,21. Terus A2-nya sama dikurangi juga dengan 13 ini adalah yang tadi awalnya, titik awalnya gitu ya. Nah, yang terakhir A3 masih tetap di 0,24 kalau ini perhitungannya kan 0,24. Kalau di sini 0,00 harusnya 0,11 kan. Ini 0,4 hasilnya ada 105,72. Jadi A1, A2 sama A3 udah ditemukan ya, dihitung ya berdasarkan tadi rumus linear menurun ya, linear menurun. Karena gambar seperti ini. Kalau naik ke atas gitu itu. Oke, selanjutnya adalah setelah dihitung titik potongnya A1, A2, A3 ketemu, maka kita cari momentum. Nah, kita cari momentumnya. Nah, digunakanlah untuk menemukan momentum itu dengan menggunakan integral. Ini kita menggunakan integral tentu ya. Integral ada tentu, ada tak tentu gitu kan, di kalkulus seperti itu. Nah, dengan batasan minimumnya ada untuk M1-nya untuk momen 1 batas integralnya 0 ya, paling minimum
maksimum 38,45. Itu dari mana 38,45? 38,45 itu adalah ini di sini. Jadi perhitungan titik-titik ini gitu. Nah, titik-titik ini dihitung gitu kan. Nah, itu batasan integralnya di sini. Nah, untuk minimumnya adalah 0. 0 itu berarti titiknya di sini 0 kan. Titik 0. Ini A1 0 gitu. Lalu diintegralkan hasilnya adalah 265,42 seperti itu ya. Nah, selanjutnya M2 sama diintegralkan juga berdasarkan titik potong tadi. M3 pun sama ya, M3 sama. Nah, setelah itu momentum diketemukan ya, ketemukan momentumnya, maka kita menghitung luas setiap daerah. Nah, untuk maksudnya ini untuk luas setiap daerah di sini kan ada luas ini. Kalau secara konvensional kita melihatnya ya, sebetulnya bisa menggunakan integral untuk menghitung luas ini. Tapi lebih mudahnya kita lihat langsung, misalnya ini bentuknya adalah persegi, maka persegi adalah rumusnya adalah rumus ruang ke datar gitu, panjang kali lebar. Yang kedua adalah ada lagi bentuk segitiga. Kalau segitiga kan setengah alas kali tinggi gitu. Terus ini dihitung sesuai dengan rumus luas seperti itu. Nah, contohnya ini berapa untuk luas A1? A1 adalah 38,4 kali misalkan ini panjangnya gitu kan. Terus ini lebarnya 0,36 itu adalah lebarnya. Lebarnya mana? Lebarnya kalau contoh ini adalah tinggi ke sini kan lebarnya gitu ya. Selanjutnya itu untuk A ketemu adalah 13,83. Untuk A2-nya sama, jadi karena itu bentuknya segitiga maka menggunakan rumus segitiga. Rumus segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, hasilnya ada 3,53. Nah, ini untuk yang terakhir A3, ini typo ya, kesalahan penulisan, harusnya A3 ini dari jurnal. Sama hasilnya ada dihitung maka sekitar 8,98. Nah, setelah momennya udah ketahuan M1, M2, M3, momen 1, maka kita cari titik pusat center of gravity tadi ya. Dengan cara perhitungannya itu adalah semua jumlah momentum yang dihitung, jumlahkan dibagi dengan jumlah luas ya, di bawahnya ini luas dihitung. Lalu antara momentum dan luasnya itu dibagi ya, jumlah momentum dan jumlah luas dibagi, hasilnya adalah 47,6. Nah, ini kesimpulannya berarti kalau dibulatkan hasilnya 48. Jadi kesimpulannya jika persediaan ada 15 unit ya, tadi inputnya 15 unit, terus penjualannya adalah 69 unit, maka jumlah pembelian produknya itu adalah harusnya itu 48 unit. Itu menurut yang ada di laporan jurnal. Gitu. Nah, kita bandingkan perhitungan tersebut dengan program yang sudah ada, dengan otomatis ya, cara menghitung otomatis, yaitu saya menggunakan nama ini dengan Python. Benar nggak kalau misalkan kita input persediaan 15 unit ya dan penjualan 69 unit, maka hasilnya adalah 47,6, atau kalau dibulatkan 48 gitu kan. Oke, kita lihat, kita coba kita masuk, ini hasil daripada output Python ya. Nilai pembelian input persediaan ada 15, maka nilai pembelian penjual persediaan 15, penjualan 69, maka berapa sih gitu kan nilai pembeliannya ya, jumlah berapa, variabel pembeliannya berapa. Kita bisa coba menggunakan sini. Kita contoh menggunakan Python. Nah, untuk Python ini sendiri ada library yang harus di load. Kita cukup menggunakan dua library saja. Yang pertama NumPy ya, NumPy. Yang kedua adalah Excavasi. NumPy sama Excavasi yang biasa digunakan untuk proses pagification, untuk proses pagi umumnya. Ya, biasa untuk penerapannya di Python kita buatkan pagification, terus inference-nya bagaimana, nanti baru
depacification. Jadi ada 3 tahapan tadi dibuatkan ke dalam sistem. Ini sederhana ya. Pertama adalah membuat variabel untuk, kita load dulu ini. Pertama kita load, kalau ini sukses berarti library-nya udah ada, kalau error berarti library harus install dulu. Nah, kita masukkan variabel inputnya, itu variabel persediaan dan penjualan gitu kan, variabel persediaan dan penjualan. Nah, selanjutnya untuk variabel outputnya itu adalah pembelian ya. Pembelian menggunakan nama variabel pembelian. Nah, ini cara penulisannya itu, ini ada numpy ya, rank. Jadi buatkan rank-nya. Jadi batasan-batasannya. Ini kan dari 0 sampai 177, ini batasan-batasan untuk nanti di grafik ya. Nanti di grafik. Setelah variabel ini dibuat, variabel input dan output, lalu kita buatkan grafiknya. Tadi itu namanya, istilahnya kalau di sini itu dibuatkan graphical representation. Jadi dibuatkan grafiknya, kurvanya. Nah, contohnya ini kita buatkan kurvanya untuk variabel sedikit, gambarnya setelah dimasukkan data-data di sini, lalu kita coba di load ya, dilihat persediaan, misalkan kita lihat yang persediaannya. Nah, ini gambarnya akan seperti ini. Nah, ini adalah gambar grafik dari persediaan. Selanjutnya untuk penjualan pun sama. Ini batasan-batasannya sesuai dengan data yang tadi, dimasukkan aja ke sini, dan akhirnya lalu cek di pembeliannya, dicek grafiknya sesuai atau tidak. Nah, ini kan seperti ini grafiknya. Nah, dari berdasarkan input yang tadi, batasan-batasan tadi, ini masuk proses dari pacification ya, belum ke inference ya. Selanjutnya untuk outputnya itu pembelian pun ada tadi kan batasannya 0 sampai 60 itu, 15 sampai 135, 90 sampai 150 gitu kan. Ini dibuatkan grafiknya juga sebagai output. Ini proses pacification. Gambarnya gimana, kita cek gambarnya adalah seperti ini ya. Ini untuk output. Nah, selanjutnya tahapan untuk inference, yaitu tadi kita gunakan if then itu, dan di sini if then nya, rule-nya. Ini rule-nya kan ada 9, nanti kita masukkan rule-nya 9. Jika persediaan sedikit maka dan penjualan sedikit, maka pembelian adalah sedikit, terus sampai rule 9 tinggal dimasukkan tadi berdasarkan tabel dari pakar ya, seperti itu. Nanti sistem yang akan menghitung apakah itu min atau max ya, nanti sistem yang akan menghitung. Kalau manual kan kita pilihnya min ya kan? Kalau itu dia dipilih gitu. Kalau ini kan sistem kita tinggal masukkan aja variabel-variabelnya gitu kan. Oke. Selanjutnya untuk proses inference-nya ini sistem yang akan mengkalkulasi, yang akan menghitung ya. Persiapkan untuk kontrol sistem simulation-nya ya, kalau di Python seperti itu. Jadi dibuatkan variabel untuk mengkontrol sistem simulasinya dari beberapa rule. Kalau ini 9 rule berarti kan 9 rule kita masukkan di sini. Kalau 2 rule masukkan di sini ya. Nah, setelah udah siapkan segala sesuatunya, udah siap, tinggal kita diinputkan di specification, dikasih angka gitu kan, berapa yang mau dicari. Kita kan pembelian persediaannya berapa, penjualannya berapa, pembeliannya jadi berapa nanti gitu kan. Nah, ini untuk contoh, kita ambil contoh saja yang ada di jika persediaan adalah 15, tinggal diketik aja 15, dan penjualannya adalah 69, berapakah pembeliannya? Kita load, kita cek di sini. Oh, ternyata 47,2. Nah, setelah diketahui 47,2 unit gitu kan, karena dicariin kan unitnya kan, satuannya. Nah, lalu kita cek gambarnya, kita cek. Nah, gambarnya akan seperti ini. Kelihatan kan bahwa tadi berdasarkan perhitungan, kalau dikurangi dengan nilai A-nya, maka di sini munculnya di atas ini 0,57. Ini berdasarkan sistem ya, berdasarkan sistem.
jadi otomatis gitu ya, 0,3. Tadi kalau berdasarkan jurnal tadi munculnya di 0,36, berarti di bawah. Makanya kalau berdasarkan gambar bentuknya mirip, tapi kalau derajat derajat keanggotaannya berbeda, lebih tinggi, 0,57 ya untuk yang sedikitnya, untuk yang sedangnya 0,24 yang tadi seperti itu ya. Oke, ini untuk contoh dari simulasi dari Python ya, sudah simulasi dari Python. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau dengan MATLAB? MATLAB sama. Nah, ini dengan MATLAB dengan contoh kita input yang barusan persediaan 73 dan penjualan itu 73, maka pembeliannya adalah 52. Nah, ini untuk dari data MATLAB. Kalau ini data dari Python, kita coba input yang seperti tadi, 73 persediaan, penjualan 73, maka outputnya adalah 52. Jadi sama lah dengan sini ya, perbedaan sedikit di 0, sekian lah sini. Dan gambarnya seperti ini. Ini gambar output dari Python ya. Kalau ini gambar output dari MATLAB, sama gambarnya seperti ini. Ya, terserah mau menggunakan MATLAB atau menggunakan Python, tergantung dari kebutuhan aja. Oke. Kemudian untuk pembahasan fuzzy logic Mamdani dari kelompok 6 cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah, manusia tak luput dari hilaf. Terima kasih atas perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.